Ucapkan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Arah Angin TVRI. Kita masih membahas terkait dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik, konsolidasi dan juga stabilitas politik itu yang menjadi bahasan kita. Membahas terkait dengan konsolidasi politik, saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, artinya ini salah satu yang paling menonjol adalah konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. 7 dari 8 partai politik yang kemudian ini mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, begitu satu hanya PDI yang kemudian berdiri menjadi partai penyeimbang, tapi juga kurang samar-samar. Nanti kita tanyakan Prof. Lely begitu. Kemudian kemarin juga Bu Mega mengatakan akan mendukung pemerintahan juga, tapi di sisi lain sebagai partai penyeimbang. Nah, bagaimana kemudian, apakah konsolidasi partai politik akan terus dilakukan sampai dengan akhir pemerintahan nanti atau seperti apa? Pasti, kan gini, kita ini kan butuh pemerintahan yang kuat. Ya. Untuk memastikan program-program Bapak Presiden jalan. Itu harus kuat. Suka tidak suka, maka kebutuhan untuk itu merangkul semua kekuatan politik. Walaupun memang dalam konteks negara demokrasi harus ada keseimbangan antara eksekutif dengan yudikatif. Tidak alergi oposisi ya, artinya. Tapi begini, ya kami tentu terbuka. Itu pilihan dari partai politik kan untuk masuk di dalam pemerintahan maupun di luar. Tetapi kalau kita bicara secara teoritik, ya Bang Gani dan Prof. Lely paham gitu. Kalau kita bicara soal oposisi adalah di parlementer. Tetapi oke lah, kalau Indonesia menganggap oposisi penting ya bagi alat kontrol, instrumen kontrol bagi pemerintah. Nah, katakanlah 81% kekuatan pemerintah ya dari partai-partai politik itu menjadi kekuatan yang tadi untuk menjaga, mengamankan kebijakan-kebijakan Presiden yang pro rakyat sekali lagi, yang dimana tadi APBN-nya untuk rakyat semua. Bahkan korupsi juga harus ditindak gitu, dan banyak kasus-kasus yang sekarang diungkap di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dalam konteks yang lain kami melihat ya bahwa ya tentu ini yang menjadi poin kami, bahwa sejatinya Pak Presiden ya memastikan ke depan tadi ya konsolidasi berjalan dengan baik. Karena gini, kita ini kan transisi, jujur saja belum. Kalau dalam teori sekali lagi kita transisi demokrasi, bahkan para scholars itu para profesor mengatakan kita ini bisa menjadi negara demokrasi kalau 5-7 kali pemilu pasca reformasi. Katakan hari ini sudah berapa Bang Gani? 6 ya, 6-7 ya. Kita punya modal untuk itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga, mengkonsolidasikan kekuatan elemen bangsa, maka kita akan kembali ke otoriter. Ini yang terjadi di Amerika Latin kan dulu. Nah, kami tidak mau itu, Bang Jaya. Kami memastikan semua kekuatan dirangkul, tapi silakan. Yang tentu DPR juga nggak mungkin diam diri ketika kami salah. DPR juga tidak mungkin tutup mata ketika kami banyak kekurangan. Pasti mereka juga mengkritik, karena mereka juga punya pertanggungjawaban terhadap daerah pemilihannya. Nah, kami yakin tadi optimis juga apa yang selalu Bapak Presiden katakan ya, ingin merangkul. Nah, tadi kalau katakanlah parlemennya oposisinya kurang kuat, ya tentu publik kan yang bisa menilai, rakyat bisa menilai, akademisi, NGO, semua kekuatan di luar parlemen bisa mengkritik. Selama ini kan yang mengkritisi itu. Di zaman Pak Jokowi juga sama. Publik yang mengkritisi, kami juga pemerintah dinilai oleh publik. Kami Bang Jaya ya memahami, selalu kami ungkapkan di banyak kesempatan, kami ini di pemerintah seperti ikan di akuarium. Akan terlihat kok wajah saya yang bopeng gitu. Kalau kelakuan kami yang seperti apa, akan terlihat, terpotret oleh publik kok. Oleh karena itu kami insya Allah akan berbuat yang benar, yang baik, karena akan terlihat kekurangan-kekurangan di akuarium itu, ikan seperti apa, berenang kemana. Oleh karena itu tadi konsolidasi kita jaga agar kita tren demokrasinya kuat, tapi memang tadi tantangannya tidak mudah. Tentu ya banyak tantangan yang harus kita hadapi ke depan, tapi dengan modal tadi ya kekuatan Pak Presiden dalam konsolidasi demokrasi termasuk di partai politik, kami yakin apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden untuk mengkonsolidasikan kekuatan bangsa, semua anak bangsa itu akan berjalan dengan baik. Insya Allah, mudah-mudahan doanya. Saya minta tanggapan dari Prof. Lely apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Kang Ujang begitu. Kita bicara konsolidasi politik, tapi satu sisi ini berbicara juga bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelum dilantik pada saat itu, oposisi bukan budaya kita. Budaya kita itu merangkul semua, begitu. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini? Apakah kemudian benarkah ini sebuah simbol jangan-jangan
alergi terhadap oposisi atau seperti apa kemudian jadi yang harusnya gini Jaya, ditangkap coba nih, baca Prof? di undang-undang kita itu semuanya nggak ada istilah oposisi, Oke. nggak ada juga istilah koalisi. Ya. Yang ada adalah partai yang berada di pemerintahan maupun yang berada di Luar luar pemerintahan. pemerintahan. Nah ini udah tapi itu kan untuk pengucapan koalisi dan oposisi untuk memudahkan Ya. saja, sehingga rakyat kecil juga lebih tahu meskipun istilahnya asing gitu kan istilahnya. Nah, dinamika ini kan tadi saya udah ceritakan, waktu Pak SBY kan 63%. Ya. Tapi di periode kedua, gejolak itu datang dari partai-partai koalisinya. Pak Prabowo ini kan periode pertama sudah merangkul lebih banyak lagi. Kan sebuah keniscayaan dengan sistem presidensial ini kita tidak punya orang yang berada di luar pemerintahan. Itu kekhawatiran publik banyak banget ketika PDIP misalnya, waduh jangan masuk semua dong, kami mau nyampain pesan dengan siapa gitu loh, ketakutan rakyat. Jadi biarlah dia satu-satu yang berada di luar, tapi kan dia akan mendukung program yang baik dari pemerintah dan itu dibuktikan sampai sekarang ya Kang Ujang ya. Nggak ada kritik pedas dari PDIP ibaratnya. Di samping itu kan ada kekhawatiran publik juga nih. Pak Prabowo ini adalah ketua Partai Gerindra. Sementara di DPR itu ada Sumi Dasko. Apa berani Sumi Dasko mengkritik Pak Prabowo? Ada partai lain, Zulkifli dan lain-lain ketua-ketua partai yang notabene adalah partai penyok. Apa berani mengkritik? Jadi ada juga yang mempertanyakan itu. Kita penyambung lidah nih kita. Bahwa dengan fungsi yang tiga tadi, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, mungkin yang dua bisa jalan katanya. Meskipun fungsi legislasi pun seharusnya datang dari DPR ya, tapi kebanyakan dari pemerintah gitu loh. Ini yang terus dulu Kang Ujang kritik itu juga kan, kita dengar kritik dia. Nah karena Kang Ujang udah ada di dalam, saya melanjutkan kritik beliau. Ini bersifat membangun loh Kang, bukan mengintimidasi. Jadi semuanya bisa bekerja meskipun mereka berada di dalam kekuasaan, tapi kan mereka punya tiga fungsi yang berbeda dari eksekutif. Itu sebab Montesquieu dan J.J. Rousseau membagi kekuasaan itu menjadi tiga supaya fungsinya juga jelas. Jadi jangan karena ewo pakai ewo, nggak berani mengkritik. Saya yakin nih ketika rapat kabinet gitu semuanya pada gini tangannya, tapi ada satu yang bersuara akan menjadi sesuatu yang berbeda. Pak Prabowo saya lihat waktu Pak Menteri Keuangan telat aja disuruhnya push up pura-pura, ternyata cuma berani ngeprank kan, beliau ngeprank, tapi kan disikapi kelucuan itu menghibur bagi rakyat loh. Jadi tumbuhkanlah harmonisasi komunikasi politik yang bersifat menghibur seperti itu, karena rakyat ini udah sangat jenuh dengan segala situasi yang melekat pada tubuhnya. Jangan lagi komunikasinya bersifat linier, satu arah. Geserlah ke arah yang lebih bersifat konvergen, sirkuler, bahkan transaksional. Transaksional ke rakyat kan bagus. Apa-apa kamu kritik gua bayar dengan program yang mensejahterakan. Wah, luar biasa. Saya bilang nilainya langsung 100 tuh kan di mata rakyat. Saya boleh tambahkan Bagaimana Mas Gari merespon terkait konsolidasi politik untuk stabilitas politik ini? Saya mau coba garis bawahi ada sebuah paradoks di sini sebenarnya. Pertama, negara pemerintah ingin tampil gagah dengan konsolidasi yang besar secara koalisi. Tapi kita perlu ingat juga hanya dalam waktu 1 tahun ada episode demonstrasi yang besar. Skalanya besar. Kalau saya catat sekitar 11 atau 12 kali dalam 1 tahun 2025 saja. Ya. Kemarin kita Agustus, itu dia salah satu yang paling besar tadi Mas Jaya sebutkan di awal gitu. Tapi ingat, di awal tahun pun sudah terjadi rangkaian demonstrasi besar. Indonesia gelap waktu itu di bulan Februari kalau tidak salah. Lalu penolakan terhadap undang-undang TNI kalau tidak salah di bulan Maret gitu ya. Dan juga rangkaian demonstrasi buruh. Ini kita perlu tempatkan dalam konteks paradoks yang ada ini. Dan tadi yang disampaikan oleh Prof tadi bagi saya benar sekali. Nampaknya ada semacam apa ya, dalam artian bottleneck ya dari aspirasi masyarakat yang tidak bisa masuk melalui celah-celah formal, sehingga politik-politik jalanan itu mewarnai 1 tahun periode pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, gitu ya. Dan ini menjadi persoalan yang struktural sebenarnya. Tadi kalau ngomongin partai politik, tidak ada ideologi yang kuat, lalu juga tidak ada party ID, itu menjadi permasalahan-permasalahan laten kita. Dan nampaknya ini menjadi hal yang tidak bisa kita kesampingkan juga, Kang Ujang, dalam konteks ketiadaan suara lain atau oposisi untuk bisa mengkritik langsung pemerintahan dari dalam negara, dari dalam parlemen, gitu ya. Sehingga bukan tidak mungkin pola-pola semacam ini akan terus berulang di beberapa tahun ke depan apabila kita tidak memperbaiki sistem kepartaian kita tidak berusaha memperbaiki reformasi politik kita. Mungkin ada agenda-agenda ekonomi yang berjalan yang bagi saya juga menjadi salah satu hal yang tidak bisa kita kesampingkan.
demo-demo buruh, demo-demo yang sangat melibatkan kaum prekariat perkotaan. Kemarin tuh demonstrasi besar, ya. selain salah satunya terkait dengan masalah bagaimana Komunikasi politisi politik, kita, ya. komunikasi politik. Tapi bagi saya juga ada elemen ekonomi politik di situ. Elemen bagaimana memang ekonomi kita gitu ya menjadi banyak sekali tantangan. Tadi kaum prekariat yang Prof sampaikan itu, yang juga ikut turun ke jalan. Ada beberapa kali buruh sudah menuntut misalnya hak-hak mereka, kaum prekariat, ojol misalnya. Ada salah satu protes yang cukup besar waktu itu, gitu sebelum yang Agustus kemarin gitu. Ya. Meskipun ini take the center stage gitu ya. Jadi saya mau katakan begini, paradoks tadi benar-benar tidak bisa kita kesampingkan. Jangan melihat konsolidasi politik itu hanya apa yang terjadi di ruang kabinet gitu ya dengan komposisi yang 100 orang itu. Bagi saya juga pemerintah harus berani. Apabila partai politik tidak bisa memainkan peranan dengan baik, bagi saya Pak Prabowo secara kepemimpinan dan leadership harus bisa menampilkan itu juga. Harus responsif terhadap terhadap permintaan-permintaan dari kalangan masyarakat sipil. Karena bagaimanapun juga, kalau kita bicara stabilitas gitu ya, tidak cukup gitu ya untuk bisa mendapatkan dukungan dari partai-partai politik. Kepercayaan publik, trust itu bagi saya nomor 1. Dan tanpa adanya situasi yang stabil, ekonomi juga susah berjalan. Orang tidak mau investasi misalnya, atau orang tidak bisa bahkan bekerja dengan baik. Sehingga persoalan politik mau tidak mau harus juga dijawab oleh kebijakan-kebijakan yang masuknya ke ranah-ranah ekonomi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan di sektor formal harus meningkat. Karena kalau tidak, semakin banyaknya angkatan kerja yang misalnya tidak bekerja, tentu saja ada emosi masyarakat yang tidak bisa dikontrol. Dan bukan tidak mungkin gitu ya, emosi-emosi itu belum kemarin istilahnya bisul ya. Mungkin bisulnya belum pecah total gitu loh. Ya. Masih ya kan, misalkan nanahnya masih ada misalnya, kita nggak tahu gitu. Sehingga bagi saya, sikap responsif itu harus diambil perannya oleh pemerintah. Dan juga soal partai politik tadi, saya mau sedikit merespon itu. Bagi saya ini juga kesempatan. 1 tahun ini, Pak Prabowo juga harusnya sudah punya momen-momen tertentu untuk mengevaluasi dukungan-dukungan ini. Siapa saja yang kira-kira tidak sesuai gitu ya dengan arahan harus berani. Evaluasi dukungan dalam bentuk reshuffle kabinet atau apapun itu bentuknya. Karena begini, lagi-lagi ya, Pak Prabowo, rezim Pak Prabowo ini datang dengan begitu gagah gitu ya, dengan koalisi yang begitu besar. Sehingga ekspektasi orang harus gaspol gitu. Iya kan? Dan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan dengan program-program dan juga kekuatan yang stabil gitu di dalam internal sendiri, dan banyak sekali pekerjaan rumah yang bisa dilakukan. Seperti slogannya oke gas. Jadi ingat masa debat atau kampanye kemarin. Kang Ujang merespon apa yang kemudian tadi diungkapkan Prof Leli dan juga Mas Gani. Ada beberapa hal ternyata suara rakyat tadi terkendala bottleneck yang kemudian diungkapkan oleh Mas Gani, dan juga terkait dengan beberapa hal yang kemudian tadi diungkapkan terakhir. Persoalan kebangsaan kita ini banyak, bukan 1 tahun terakhir ini aja. Sejak dulu sudah banyak. Oleh karena itu tadi Pak Prabowo ingin menyisir satu demi satu, pelan-pelan, step demi step kita perbaiki dari pangkalnya. Oleh karena itu tadi ada kritikan, masukan, terima kasih Pak Bu Prof Leli dan Bang Kandi. Tapi kami tadi beri kesempatan kami untuk bekerja lebih baik lagi. Apa yang menjadi pondasi awal ini bagi kami cukup untuk bisa tadi kami bekerja melayani lebih baik ke depan. Jadi soal respon tadi bagaimana publik gitu ya, demonstrasi, kita negara demokrasi bebas siapapun, dan itu kita jaga. Ketika banyak yang kemarin gitu ya yang mengkampanyekan Indonesia Gelap, kami juga berdialog kok di banyak televisi kami dengan mahasiswa gitu. Bahkan teman-teman mahasiswa juga ngontak saya, Kang bisa bimbingan nggak? Kadang-kadang begitu. Jadi kami membuka apa yang menjadi aspirasi publik. Dan jadi judul penelitian loh Bang. Mahasiswa Gelap itu. Artinya apa? Artinya ruang-ruang untuk partisipasi publik dibuka dengan baik, dengan kuat gitu. Karena itu kami kalau ada yang demonstrasi silahkan, asal jangan rusuh, jangan ribut, jangan berkonflik, kan itu. Kayak kita sudah sepakat menjaga demokrasi dengan sebaik-baiknya. Responsif dengan evaluasi tadi, apakah juga terus dilakukan begitu dari internal pemerintahan? Ya, tentu ya. Pak Prabowo ini kan sering mengatakan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi persoalan itu sudah banyak paham dari hulu ke hilir. A, B, C dari politik, demokrasi, hukum, kemiskinan, stunting dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi tentu Pak Prabowo sudah responsif dalam konteks itu, tapi mungkin nanti kita ikuti dengan kabinet-kabinetnya gitu ya. Artinya pembantu Bapak Presiden harus lebih responsif lagi dalam konteks tadi
menerima aspirasi dari publik. Menerima aspirasi. Iya, itu Baik. kami Salah komitmen. satu yang menarik itu Ya. ya, Kang ya, bahwa ada respon dari istana yang nggak boleh tetot-tetot. Itu kan rakyat karena tadi ya masih kurang sebenarnya saluran mereka tuh ke DPR. Jadi ngomongnya di medsos. Ya. Tapi itu direspon. loh. Direspon Jadi ya, Prof? menteri Ya. nggak lagi tetot-tetot. Dulu staf khusus saja tetot-tetot gitu kan. Sampai kita sumpahin gitu loh maksudnya ya. Nah, ketika rakyat menyumpahin itu harusnya kan tidak boleh terjadi ya Kang ya. Nah, anggota DPR juga dengan fenomena kemarin yang digeruduk segala macam itu akhirnya kan partai-partai mungkin diingatkan oleh Pak Prabowo, urus tuh partaimu, kan kalian koalisi dengan saya kan misalnya gitu. Itu bahasa imajiner saya ya Kang ya. Tapi itu saya kira efektif sehingga nyata sekali kan partai kemudian menonaktifkan. Kemudian terjadi lagi perdebatan, nonaktif kan masih terima gaji, lalu diberhentikan. Ada yang sampai sekarang juga nggak jelas sih, tapi minimal ada tindakan evaluasi yang memang dilakukan yang katakanlah memberi sanksi lah pada segala dinamika yang terjadi. Makanya sekarang menteri-menteri juga nggak berani jumawa kan, mau pamer pakai mobil bagus segala macam enggak. Saya lihat kalau dulu kan ada awal misalnya ada menteri yang kaya saya lihat tosnya branded segala macam. Kemudian diingatkan dengan situasi itu Kang, dia nggak pakai lagi, dipakainya sekarang yang hasil wastra Nusantara kan dan sebagainya. UMKM Ya, lokal gitu ya, nanti Prof, kalau ya? dia Baik. udah nggak lagi jadi menteri, silakan dia pakai lagi karena dia memang orang kaya kan. Tapi tolong prihatin ya dengan kehidupan Singkatnya rakyat. sebelum nanti kita komprik, silakan. Singkatnya Mungkin Mas satu kata kuncinya itu partisipasi bermakna. Partisipasi Kang Ujang. bermakna, ya. Karena mendengar itu satu hal, tapi ketika ada partisipasi yang bermakna dalam setiap pengambilan kebijakan, perumusan undang-undang, itu yang selama ini dinanti oleh masyarakat gitu ya. Tidak hanya didengar, tapi berpartisipasi langsung gitu ya, untuk bisa mengevaluasi kebijakan yang ada. Oke, nanti kita akan bahas terkait apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan oleh Mas Gani. Partisipasi bermakna ini yang kemudian juga harus diperhatikan pada saat melakukan penyusunan berbagai kebijakan-kebijakan. Kang Ujang juga akan menanggapi dan juga Prof. Loli. Usai jeda kita masih akan kembali, saudara tetaplah bersama kami.